Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Oktaviani Marslina Kana dari tingkat 2B Program Studi D3 Keperawatan ND. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu supervisi dalam manajemen keperawatan. Yang pertama, pendahuluan. 1. Supervisi dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam manajemen serta keseluruhan tanggung jawab pemimpin. Kedua, supervisi merupakan bagian dari fungsi directing pengarahan dalam fungsi manajemen yang berperan untuk mempertahankan agar segala kegiatan yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pengertian supervisi. Yang pertama, supervisi mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi segala bantuan dari pemimpin atau penanggung jawab keperawatan yang tertuju untuk perkembangan para perawat dan staf lainnya dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan. Kegiatan supervisi semacam ini adalah merupakan dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan para perawat. Pengertian supervisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prajudi Atmosidiro 1982, supervisi diartikan sebagai pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya rutin. Kedua, menurut Swansburg 1999, supervisi adalah suatu proses kemudahan sumber-sumber yang diperlukan untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Sasaran supervisi. Yang pertama, pelaksana tugas sesuai dengan pola. Kedua, struktur dan hierarki sesuai dengan rencana. Ketiga, staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu atau sistematis. Keempat, penggunaan alat yang efektif dan ekonomis. Kelima, sistem dan prosedur yang tidak menyimpang. Keenam, pembagian tugas, wewenang, ada pertimbangan objek atau rasional. Ketujuh, tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan. Tujuan supervisi. 1. Mengorganisasikan staf dan pelaksana keperawatan. Kedua, melatih staf dan pelaksana keperawatan. Ketiga, memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya agar menyadari dan mengerti terhadap peran, fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan keperawatan. Keempat, memberikan layanan kemampuan staf dan pelaksana keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Kompetensi. 1. Memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh staf dan pelaksana keperawatan. Kedua, memberikan saran, nasihat, dan bantuan kepada staf atau pelaksana keperawatan. Ketiga, memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja staf dan pelaksana keperawatan. Keempat,
proses kelompok atau dinamika kelompok. Kelima, memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh staf dan pelaksanaan keperawatan. Keenam, melakukan penilaian terhadap penampilan kinerja perawat. Ketujuh, mengadakan pengawasan agar asuhan keperawatan lebih baik. Fungsi 1. Dalam keperawatan, fungsi supervisi adalah untuk mengatur dan mengorganisir proses pemberian pelayanan keperawatan yang menyangkut pelaksanaan kebijakan pelayanan keperawatan tentang standar asuhan yang telah disepakati. Kedua, fungsi utama supervisi modern adalah menilai dalam memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan asuhan keperawatan. Ketiga, fungsi utama supervisi dalam keperawatan adalah mengkoordinasikan, menstimuli, dan mendorong ke arah peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Keempat, fungsi supervisi adalah membantu atau assisting, memberi support atau supporting, dan mengajak untuk diikutsertakan. Prinsip 1. Didasarkan atas hubungan profesional dan bukan pribadi. Kedua, kegiatan yang direncanakan secara matang. Ketiga, bersifat edukatif, supporting, dan informal. Keempat, memberikan perasaan aman pada staf dan pelaksana keperawatan. Kelima, membentuk suatu kerjasama yang demokratis antara supervisor dan staf pelaksana keperawatan. Keenam, harus objektif dan sanggup mengadakan self-evaluation. Ketujuh, harus progresif, inovatif, fleksibel, dan dapat mengembangkan kelebihan masing-masing. Kedelapan, konstruktif dan kreatif dalam mengembangkan diri disesuaikan dengan kebutuhan. 9. Dapat meningkatkan kinerja bawahan dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Karakteristik 1. Mencerminkan kegiatan asuhan keperawatan yang sesungguhnya. Kedua, mencerminkan pola organisasi atau struktur organisasi keperawatan yang ada. Ketiga, kegiatan yang berkesinambungan, yang teratur atau berkala. Keempat, dilaksanakan oleh atasan langsung, seperti kepala unit, kepala ruangan, atau penanggung jawab yang ditunjuk. Kelima, menunjukkan kepada kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Cara supervisi. Yang pertama, secara langsung. Supervisi dilakukan langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung. Pada supervisi modern, diharapkan supervisor terlibat dalam kegiatan agar pengarahan dan pemberian petunjuk
tidak dirasakan sebagai perintah. Cara memberikan pengarahan yang efektif adalah: 1. Pengarahan harus lengkap. 2. Mudah dipahami. 3. Menggunakan kata-kata yang tepat. 4. Berbicara dengan jelas dan lambat. 5. Memberikan arahan yang logis. 6. Hindari memberikan banyak arahan pada satu saat. 7. Pastikan bahwa arahan dipahami. 8. Yakinkan bahwa arahan Anda dilaksanakan atau perlu tindak lanjut. Yang kedua, supervisi tidak langsung. Supervisi dilakukan melalui laporan, baik tertulis maupun lisan. Supervisor tidak melihat langsung kejadian di lapangan, sehingga mungkin terjadi kesenjangan fakta. Umpan balik dapat diberikan secara tertulis. Materi kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang timbang terima. Pertama, pengertian timbang terima. Handover adalah komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Timbang terima yaitu suatu cara dalam menyampaikan sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Tujuan timbang terima: 1. Perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara paripurna. 2. Meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat. 3. Akan terjalin suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antar anggota tim perawat. 4. Terlaksananya asuhan keperawatan terhadap klien yang berkesinambungan. 5. Menyampaikan kondisi atau keadaan secara umum klien. 6. Menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya. 7. Tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Langkah-langkah timbang terima. Kedua kelompok dinas sudah siap. Perawat yang melaksanakan timbang terima mengkaji secara penuh terhadap masalah, kebutuhan, dan segenap tindakan yang telah dilaksanakan, serta hal-hal yang perlu lainnya selama masa perawatan. Hal-hal yang sifatnya khusus memerlukan perincian yang matang. Sebaiknya dicatat khusus untuk kemudian diserah terimakan kepada petugas berikutnya. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam timbang terima. 1. Identitas klien dan diagnosa medis. 2. Masalah keperawatan yang masih muncul. 3. Tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. 4. Intervensi kolaboratif yang telah dilaksanakan. 5. Rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan operatif, pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang lain, persiapan untuk konsultasi atau prosedur yang tidak rutin dijalankan.
Keenam, prosedur rutin yang biasa dijalankan tidak perlu dilaporkan. Perawat yang melakukan timbang terima dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab, dan melakukan validasi terhadap hal-hal yang telah ditimbang terimakan atau berhak terhadap keterangan-keterangan yang kurang jelas. Sedapat-dapatnya mengupayakan menyampaikan yang jelas, singkat, dan padat. Lama timbang terima tiap pasien tidak lebih dari 5 menit, kecuali dalam kondisi khusus dan memerlukan keterangan yang rumit. Pelaksanaan dalam prosedur. Kedua kelompok dalam keadaan siap. Kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan. Metode timbang terima terdiri dari 2 metode. Yang pertama, metode tradisional, dan yang kedua, bedside handover. Yang pertama, metode tradisional. 1. Dilakukan hanya di meja perawat. Yang kedua, komunikasi terjadi satu arah. Ketiga, jika ada pengecekan ke pasien, hanya memastikan kondisi secara umum. Keempat, tidak ada kontribusi atau feedback dari pasien atau keluarga sehingga status kesehatan pasien tidak up to date. Yang kedua, metode bedside handover. Yang pertama, dilakukan di samping tempat tidur pasien. Yang kedua, pasien dan keluarga terlibat. Yang ketiga, pasien dan keluarga mendapatkan feedback. Metode pelaksanaan. Tape recorder, komunikasi oral dengan diskusi, komunikasi tertulis dengan medical record. Efek timbang terima dalam shift jaga. Pertama, efek fisiologi. Kualitas tidur termasuk tidur siang tidak seefektif tidur malam. Banyak gangguan dan biasanya diperlukan waktu istirahat untuk menebus kurang tidur selama kerja malam. Yang kedua, efek psikososial. Pada shift malam, itu bagi pekerja malam dipergunakan untuk istirahat atau tidur, sehingga tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Efek kinerja mengakibatkan kemampuan mental menurun yang berpengaruh terhadap perilaku kewaspadaan pekerjaan seperti kualitas kendali dan pemantauan. Efek terhadap kesehatan berpotensi menyebabkan gangguan gastrointestinal terhadap keselamatan kerja. Penelitian Smith et al. 0,69% terjadi kecelakaan kerja pada shift malam dan shift pagi. Yang perlu didokumentasikan dalam timbang terima. 1. Identitas klien. Kedua, diagnosa medis pasien. Ketiga, dokter yang menangani. Keempat, kondisi umum pasien. Kelima, masalah keperawatan. Keenam, intervensi yang sudah dilakukan. Ketujuh, intervensi yang belum dilakukan. Kedelapan, tindakan kolaborasi.
9. Rencana umum dan persiapan lain. 10. Tanda tangan dan nama terang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam timbang terima. 1. Dilaksanakan tepat waktu pada saat pergantian dinas yang disepakati. Kedua, dipimpin oleh penanggung jawab klien atau perawat primer. Ketiga, diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. Keempat, adanya unsur bimbingan dan pengarahan dari penanggung jawab. Kelima, informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, dan sistematik, dan menggambarkan kondisi klien pada saat ini, serta kerahasiaan klien. Keenam, timbang terima harus berorientasi pada masalah keperawatan yang ada, melalui pengkajian, kemudian tindakan yang telah dilakukan dan belum dilakukan, serta perkembangan setelah dilakukan tindakan. Ketujuh, dilakukan di dekat pasien. Volume suara yang pelan dan tegas, tidak berbisik, agar klien di sebelahnya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan untuk menjaga privasi klien. Hal yang perlu dirahasiakan sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung di dekat klien. Kedelapan, bila ada informasi yang membuat klien terkejut, sebaiknya jangan dibicarakan di dekat klien, tetapi di ruang keperawatan. SBAR adalah alat komunikasi dalam melakukan identifikasi terhadap pasien, sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan dokter. Dokter lebih memperhatikan karena informasi yang ringkas. Perawat bekerja lebih cepat, mengkomunikasikan masalah dengan jelas, memberikan kesempatan menyampaikan saran kolaborasi. Apa yang dibahas SBAR? Situasi, memberikan pikiran pokok utama dalam 5-10 detik. Background, menghubungkan data yang objektif dengan kondisi pasien yang spesifik pada saat ini. Assessment, perawat memberikan penilaian dari situasi terkini dengan benar. Rekomendasi, ditunjukkan kepada apakah kita perlu melakukan pendekatan kolaborasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi. Pengertian negosiasi. Menurut Marquez dan Huston, negosiasi yaitu suatu pendekatan yang kompetitif. Negosiasi dirancang sebagai suatu pendekatan kompromi untuk menyelesaikan konflik. Berbagai pihak yang terlibat menyerah dan lebih menekankan waktu mengakomodasi perbedaan-perbedaan antara keduanya. Selama negosiasi, 1. Pilih fakta-fakta yang rasional dan berdasarkan hasil penelitian. 2. Dengarkan dengan seksama dan perhatikan respon nonverbal yang nampak. 3. Berpikirlah positif dan selalu terbuka untuk menerima semua alternatif informasi yang disampaikan.
4. Upayakan untuk memahami pandangan apa yang disampaikan lawan bicara Anda. Konsentrasi dan perhatikan. Kelima, selalu diskusikan tentang konflik yang terjadi. Hindarkan masalah-masalah pribadi yang disampaikan pada saat negosiasi. 6. Hindarkan untuk menyalahkan orang lain terhadap konflik yang terjadi. 7. Jujur. 8. Usahakan bersikap bahwa Anda memerlukan suatu penyelesaian yang baik. 9. Jangan langsung menyetujui terhadap solusi yang ditawarkan, tetapi berpikir dan mintalah waktu untuk menjawabnya. 10. Jika kedua belah pihak menjadi marah atau lelah selama negosiasi berlangsung, istirahatlah sebentar. 11. Dengarkan dan tanyakan tentang pendapat yang belum begitu Anda pahami. 12. Bersabarlah. Menurut Smeltzer, ada 2 tipe dasar negosiasi. 1. Setiap orang menang, kooperatif. 2. Hanya satu orang yang menang, kompetitif. Sebagai negosiator, penting untuk 1. Memaksimalkan kemenangan kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama. 2. Meminimalkan kekalahan bagi yang kalah tetap dapat mengikuti tujuan bersama. 3. Membuat kedua belah pihak merasa puas terhadap hasil organisasi. Sebelum negosiasi, A. 3 kriteria yang harus dipenuhi sebelum memulai negosiasi. 1. Masalah harus dapat dinegosiasikan. 2. Negosiator harus tertarik terhadap take and give selama proses negosiasi. 3. Harus saling percaya. B. Langkah-langkah sebelum melaksanakan negosiasi. 1. Mengumpulkan informasi tentang masalah sebanyak mungkin, karena pengetahuan adalah kekuatan. 2. Di mana manajer harus memulai, karena tugas manajer melakukan kompromi. Mereka harus memilih tujuan yang utama. 3. Memilih alternatif yang terbaik terhadap sarana dan prasarana, efektivitas dan efisiensi. 4. Mempunyai agenda yang disembunyikan. Agenda negosiasi dapat ditawarkan jika alternatif negosiasi tidak dapat disepakati. Kunci sukses dalam melakukan negosiasi. 1. Lakukan. Jelaskan tujuan negosiasi, bukan posisinya. Pastikan bahwa Anda mengetahui keinginan orang lain. 2. Perlakukanlah orang lain sebagai teman dalam menyelesaikan masalah, bukan sebagai musuh. Hadapi masalah yang ada, bukan orangnya. 3. Ingat bahwa setiap orang mengharapkan penyelesaian yang dapat diterima. Jika Anda dapat menyajikan sesuatu dengan baik dan menarik. 4. Dengarkan dengan baik-baik apa yang dikatakan dan apa yang tidak. Perhatikan pergerakan tubuhnya. 5. Lakukan sesuatu yang sederhana, tidak berbelit-belit. 6. Antisipasi penolakan. 7. Tahu apa yang dapat Anda berikan. 8. Tunjukkan beberapa alternatif pilihan. 9. Tunjukkan keterbukaan dan ketaatan
jika orang lain sepakat dengan pendapat Anda. 10. Bersikaplah asertif, bukan agresif. 11. Hati-hati. Anda mempunyai suatu kekuasaan untuk memutuskan. 12. Pergunakan pergerakan tubuh jika Anda menyetujui atau tidak terhadap suatu pendapat. 13. Konsisten terhadap sesuatu yang Anda anggap benar. Hindari 1. Sikap yang tidak baik, sinis, kasar, dan menyepelekan. 2. Trik yang tidak baik, manipulasi. 3. Distorsi. 4. Tergesa-gesa dalam proses negosiasi. 5. Tidak berurutan. 6. Membuat hanya satu pilihan. 7. Memaksakan kehendak. 8. Berusaha menekankan pada satu pendapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep kolaborasi dan negosiasi. Konsep kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Menurut Charpenter, kolaborasi mempunyai 8 karakteristik, yaitu 1. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. 2. Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. 3. Adanya tujuan yang masuk akal. 4. Ada pendefinisian masalah. 5. Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. 6. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. 7. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. 8. Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Perawat sebagai kolaborator. Sebagai seorang kolaborator, perawat melakukan kolaborasi dengan klien, pergrup, serta tenaga kesehatan lain. Kolaborasi yang dilakukan dalam praktek di lapangan sangat penting untuk memperbaiki agar perawat dapat berperan secara optimal dalam hubungan kolaborasi tersebut. Perawat perlu menyadari akuntabilitasnya dalam pemberian asuhan keperawatan dan meningkatkan otonominya dalam praktik keperawatan. Konsep negosiasi. Negosiasi pada umumnya sama dengan kolaborasi. Pada organisasi, negosiasi juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang kompetitif. Negosiasi sering dirancang sebagai suatu strategi menyelesaikan konflik dengan pendekatan kompromi. Selama negosiasi berlangsung, berbagai pihak yang terlibat menyerah dan lebih menekankan untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan antara keduanya. Langkah-langkah sebelum negosiasi.
Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan informasi tentang masalah sebanyak mungkin. Oleh karena pengetahuan adalah kekuatan. Semakin banyak informasi yang didapat, maka semakin besar kemungkinan untuk menawarkan negosiasi. Kedua, di mana manajer harus memulai. Oleh karena tugas manajer adalah melakukan kompromi, maka mereka harus memilih tujuan yang utama. Tujuan tersebut sebagai masukan dari tingkat bawah. Ketiga, memilih alternatif yang terbaik terhadap sarana dan prasarana. Efisien dan efektivitas penggunaan waktu, anggaran, dan pegawai yang terlibat perlu juga diperhatikan oleh manajer. 4. Mempunyai agenda yang disembunyikan. Agenda tersebut adalah agenda negosiasi alternatif yang akan ditawarkan jika negosiasi tidak dapat disepakati. Strategi negosiasi. 1. Pilih fakta-fakta yang rasional dan berdasarkan hasil penelitian. 2. Dengarkan dengan seksama dan perhatikan respon verbal yang nampak. 3. Berpikirlah positif dan selalu terbuka untuk menerima semua alternatif informasi yang disampaikan. 4. Upayakan untuk memahami pandangan apa yang disampaikan lawan bicara Anda. Konsentrasi dan perhatikan, tidak hanya memberikan persetujuan. 5. Selalu diskusikan tentang konflik yang terjadi. Hindarkan masalah-masalah pribadi pada saat negosiasi. 6. Hindari menyalahkan orang lain atas konflik yang terjadi. 7. Jujur. 8. Usahakan bersikap bahwa Anda memerlukan penyelesaian yang terbaik. 9. Jangan langsung menyetujui solusi yang ditawarkan, tetapi berpikir dan mintalah waktu untuk menjawabnya. 9. Jika kedua belah pihak menjadi marah atau lelah selama negosiasi berlangsung, istirahatlah sebentar. 10. Dengarkan dan tanyakan tentang pendapat yang belum begitu Anda pahami. 11. Bersabarlah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kolaborasi dalam keperawatan. Pendahuluan. Menurut Heritage Amerika, kolaborasi adalah bekerja bersama, khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gray, menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Menurut American Medical Association, kolaborasi sebagai berikut. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu, keluarga, dan masyarakat. Kolaborasi.
hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau klien. 1. Diskusi tentang diagnosa. Kedua, kerjasama dalam asuhan keperawatan. Ketiga, saling berkonsultasi atau komunikasi. Keempat, masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Kolaborasi menurut Virginia Henderson. 1. Kerjasama antara tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, dengan pasien dan keluarganya untuk mencapai tujuan. Kedua, ada elemen esensial dalam respek yang bermutu, kekuatan dan kontrol. Ketiga, proses yang dinamis dan interaktif dengan pasien. Keempat, ada koordinasi dan kooperatif antara tenaga kesehatan dan pasien. Apa itu tim? Tim yaitu suatu kelompok yang didirikan guna mencapai tujuan yang spesifik. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan 1. Harapan dan kebutuhan klien. Kedua, standar praktek. Ketiga, standar kerja. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang menilai? 1. Konsumen internal. 2. Konsumen eksternal. Bagaimana membuat seseorang menjadi perawat yang baik? Kerja keras dari 1. Individu sendiri. Kedua, peer group. Ketiga, pembinaan pihak manajemen. Rumah sakit mempunyai tim kerja. Tim 1 disiplin ilmu terdiri dari tim perawat, tim dokter, tim administrasi. Tim multidisiplin terdiri dari tim operasi, tim nosokomial infeksi. Kolaborasi menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus bekerja dengan kelompok dalam mencapai tujuan. Elemen penting untuk mencapai kolaborasi yang efektif meliputi kerjasama, asertivitas, tanggung jawab, komunikasi, otonomi, koordinasi. Dasar-dasar kompetensi kolaborasi. 1. Komunikasi. 2. Respek dan kepercayaan. 3. Memberikan dan menerima feedback. Keempat, pengambilan keputusan. Kelima, manajemen konflik. Elemen kunci kolaborasi dalam kerjasama tim multidisipliner dapat digunakan untuk mencapai tujuan kolaborasi tim. 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian uniprofesional. Kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja serta loyalitas. 4. Meningkatnya kohesivitas antara profesional. 5. Kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. 6. Menumbuhkan komunikasi, kolegalitas, dan menghargai serta memahami orang lain.
Terwujudnya suatu kolaborasi tergantung pada beberapa kriteria, yaitu 1. Adanya rasa saling percaya dan menghormati. Kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. 3. Memiliki citra diri positif. 4. Memiliki kematangan profesional yang setara. 5. Mengakui sebagai mitra kerja, bukan bawahan. Dan keenam, keinginan untuk bernegosiasi. Kolaborasi dapat berjalan dengan baik jika 1. Semua profesi mempunyai visi dan misi yang sama. 2. Masing-masing profesi mengetahui batas-batas dari pekerjaannya. Ketiga, anggota profesi dapat bertukar informasi dengan baik. 4. Masing-masing profesi mengakui keahlian dari profesi lain yang tergabung dalam tim. Model praktik kolaborasi. 1. Interaksi perawat-dokter dalam persetujuan praktek. Kedua, kolaborasi perawat-dokter dalam memberikan pelayanan. 3. Tim interdisiplin atau komite. Model praktik kolaborasi. 1. Interaksi perawat-dokter dalam persetujuan praktek. 2. Kolaborasi perawat-dokter dalam memberikan pelayanan. Ketiga, tim interdisiplin atau komite. Perawat sebagai kolaborator. Perawat berkolaborasi dengan klien, peer group, tenaga kesehatan lain. Kolaborasi sangat penting dalam praktek memperbaiki hasil. Perawat perlu akuntabilitas dan otonomi dalam praktek, memerlukan pendidikan yang lebih baik, memahami sistem pelayanan terintegritas dengan fokus kebutuhan klien. Keuntungan pelayanan kolaborasi. Lebih profesional, pelayanan lebih terfokus, proses pengambilan keputusan lebih baik, setting tujuan lebih bermutu, menunjang pengorganisasian terapeutik lebih baik, menurunkan lama hari rawat, pengembangan interdependensi profesi, lebih terintegrasi dan komprehensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik. Definisi konflik, yaitu suatu yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Definisi konflik: sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai satu tujuan, sehingga mereka berada dalam posisi oposisi, bukan kerjasama. Aspek positif dalam konflik yaitu 1. Membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Kedua, memberikan saluran baru untuk komunikasi. Ketiga, menumbuhkan semangat baru pada staf. 4.
memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi. Kelima, menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi. Penyebab konflik. 1. Konflik dapat berkembang karena berbagai sebab sebagai berikut. Batasan pekerjaan yang tidak jelas, hambatan komunikasi, tekanan waktu, standar, peraturan dan kebijakan yang tidak masuk akal, pertikaian antar pribadi, perbedaan status, harapan yang tidak terwujud. Pengelolaan konflik. 1. Disiplin. Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. 2. Pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya, perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi perawat yang senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Komunikasi, yaitu suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapeutik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar. Mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan. Teknik atau keahlian untuk mengelola konflik. 1. Pendekatan dalam resolusi konflik tergantung pada konflik itu sendiri, karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya, keahlian individu yang terlibat dalam penyelesaian konflik, pentingnya isu yang menimbulkan konflik, ketersediaan waktu dan tenaga. Strategi. 1. Menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta
meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Petunjuk pendekatan situasi konflik. 1. Diawali melalui penilaian diri sendiri. Kedua, analisa isu-isu seputar konflik. 3. Tinjau kembali dan sesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri. 4. Atur dan rencanakan pertemuan antara individu-individu yang terlibat konflik. 5. Memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat. 6. Mengembangkan dan menguraikan solusi. 7. Memilih solusi dan melakukan tindakan. 8. Merencanakan pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih.